Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelajah sejarah Datu, masih di suasana tahun baru Islam, kami tim jelajah sejarah Datu, menyuguhkan spesial konten di tahun baru Islam. Kali ini agak sedikit berbeda. Tim jelajah sejarah Datu yang berada di sana, menyempatkan penjelajahan sekaligus ziarah ke daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya Jalan Sumur Walem nomor 79, Pandansari, Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Terdapat makam keramat yang mungkin masyarakat Kalimantan belum banyak yang tahu, dan mungkin juga masyarakat luar daerah Tegal banyak yang belum tahu siapa beliau ini. Sunan Mayakerti bin Mayasinga atau erat yang dipanggil Mbah Mayakerti Bumi Jawa. Makam beliau di lereng utara Gunung Slamet. Siapakah beliau sesungguhnya? Apa keistimewaan beliau? Berikut selengkapnya. Sebelumnya jangan lupa, dukung terus penjelajahan sekaligus ziarah kami, dengan cara like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, agar kami termotivasi untuk terus melakukan penjelajahan sekaligus ziarah, mengangkat kisah Datu di tanah Kalimantan. Sahabat jelajah sejarah Datu, makam waliullah yang satu ini terletak di bukit, dikelilingi kebun cengkeh dan pinus. Mbah Mayakerti atau Mbah Mayasinga, konon adalah murid dari Ki Gede Sebayu pendiri kota Tegal. Makam waliullah ini banyak diziarahi masyarakat dari kota Tegal dan Kabupaten Tegal dan serta warga dari luar kota Tegal. Suasana di makam waliullah ini adem dan bersih. Makam waliullah ini berjarak 5 km, dari objek wisata Guci Kabupaten Tegal. Mbah Mayakerti merupakan tokoh ulama yang ada di wilayah Bumi Jawa termasuk tokoh yang dituakan di lingkungan Bumi Jawa dan sekitarnya. Masyarakat Bumi Jawa dan sekitarnya sangat menghormati Mbah Mayakerti dari dulu sampai sekarang. Banyak jasa-jasa yang diberikan kepada masyarakat Bumi Jawa dan sekitarnya oleh Mbah Mayakerti.
Jasa-jasa yang diberikan oleh Mbah Mayakerti ada yang secara langsung dan tidak langsung. Jasa-jasa secara langsung contohnya tentang mengajarkan tata cara hidup dan kehidupan menurut Islam, mengajarkan ilmu agama Islam, menuntun cara beradab dan berakhlak mulia. Jasa-jasa secara tidak langsung contohnya dalam berperilaku sehari-hari yang dilakukan oleh Mbah Mayakerti dalam berhubungan sesama manusia dan kepada Allah, adab memperlakukan dengan bijak terhadap alam sekitar dan hewan agar bermanfaat bagi manusia menurut ajaran Islam agar umat manusia mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa jasa secara fisik yang bermanfaat bagi masyarakat Bumi Jawa dan sekitarnya, bahkan sampai ke kota Tegal, diantaranya adalah 1. Penemuan tuk jimat. Tuk jimat adalah sumber mata air bersih yang sangat berlimpah. Karena begitu bersihnya, sehingga dapat diminum secara langsung dari sumbernya tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Meminum air tuk jimat secara langsung dari sumbernya dipercaya bisa menyembuhkan batuk, pilek dan lainnya. Airnya bila untuk mandi, di badan begitu sejuk dan segar. Badan terasa bersih, keset dan tidak lengket. Rasa bersih badannya sampai tuntas tas. Rasa gatal-gatal badan karena keringat dan daki jadi hilang. Dua, Sawah Si Janggleng. Sawah Si Janggleng dulunya lahan kering. Berkat jasa Mbah Mayakerti, sekarang lahan kering tersebut menjadi lahan sawah yang subur. Hasil tani di Sawah Si Janggleng yaitu padi dan sayuran dapat dinikmati oleh masyarakat Bumi Jawa dan sekitarnya sampai ke kota Tegal, bahkan sampai ke Jabodetabek. Salah satu orang yang menggarap Sawah Si Janggleng yaitu Haji Khairuddin yang menyewa Sawah Si Janggleng dari pemiliknya sewaktu masih hidup. Pemilik Sawah Si Janggleng pada saat itu adalah Ustadz Tukairi, yang mengajar di Sekolah Madrasah Bumi Jawa sekaligus Kepala Sekolah Madrasah Bumi Jawa. Haji Khairuddin adalah bekas murid Ustadz Tukairi sewaktu kelas 6 madrasah, Ustadz Tukairi yang mengajar. Sekarang Ustadz Tukairi sudah almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga husnul khotimah. 3. Tuk Mudal. Tuk Mudal terletak di Desa Cempaka. Berkat jasa Mbah Mayakerti akhirnya ada kobakan air yang lebar sampai sekarang airnya berlimpah. Saat ini di sekitar Tuk Mudal ada pasar wisata yang bukanya setiap hari Minggu atau hari libur nasional dari jam 7 pagi sampai jam 1-an siang. Pasar tersebut namanya Pasar Slumpring. Pasar Slumpring berada di alam terbuka merupakan lahan kebun bambu, beratap langit dan lantainya tanah. Pasar Slumpring saat ini hanya menyediakan makanan dan minuman khas daerah Bumi Jawa dan sekitarnya. Pasar Slumpring menyediakan hamparan tikar yang luas dan panggung hiburan. Para pengunjung yang datang bisa menikmati hidangan makanan dan minuman sambil menikmati lagu-lagu yang dipersembahkan oleh Pok Darwis Desa Cempa. Pok Darwis adalah kelompok sadar wisata. Pok Darwis inilah yang memprakarsai terciptanya Pasar Slumpring dan mengelola Pasar Slumpring sampai ke fasilitas umum seperti lahan parkir, WC dan tata taman yang indah dan menarik. Sangat cocok dan bagus bagi Anda yang suka selfie. Nama Pasar Slumpring diambil dari selimut ruas bambu berwarna krem penuh lugut yang berada di tiap ruas bambu. Keunikan di Pasar Slumpring yang membuat daya tarik pengunjung adalah alat pembayarannya. Setiap makanan dan minuman yang dibeli bayarnya tidak menggunakan rupiah. Makanan dan minuman dibayar menggunakan bambu. Penasaran kan, bagaimana cara membayar dengan bambu? Datang aja sendiri, nikmati makanan dan minumannya serta alunan lagu-lagunya. Mbah Mayakerti adalah salah satu dari 3 orang yang diminta bantuannya untuk mengadakan pasokan air saat wilayah Tegal yang baru dibuka. Saat itu Ki Gede Sebayu jelas membutuhkan pasokan air untuk mengairi lahan-lahan pertanian warga. Untuk itulah, beliau sebagai Bupati pertama Tegal meminta bantuan 3 orang Dukdem untuk mengupayakan pengairan ini. Untuk pengairan wilayah barat ke selatan, dipercayakan kepada Mbah Mayakerti Bumi Jawa, wilayah barat ke utara dipasrahkan kepada Mbah Siketi, Duku Benda, dan wilayah tengah ke timur kepada Mbah Rindik Tuel.